Hai Cancer, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Cancer, ini adalah general reading ya. Untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan memaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Artinya ini bukan situasi kalian, pesannya juga bukan untuk kalian, oke? Nah, di sini aku akan melihat situasi kalian saat ini. Ya, energi kalian saat ini. Jadi apa potensi yang kalian tarik ke hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat gitu ya. Jadi apa yang akan datang pada kalian, oke? Nah, kita langsung saja menuju ke pembacaan ya. Kira-kira apa sih yang akan datang untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus? Ya, di sini selain Cancer aku melihat ada energi Leo, Virgo, Sagittarius. Di sini banyak major arcana ya. Kemudian ada Capricorn. Energi Leo ini kuat. Mungkin kalian punya situasi dengan Leo, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Kemudian ada Aquarius, ada Virgo. Tadi aku udah sebut ya Virgo. Virgo keluar lagi. Ya, itu yang aku lihat di sini. Ada Taurus juga, ada Scorpio. Ya, itu ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Oke, Cancer. Kalau aku lihat di sini ya, kalian itu sebenarnya sedang bersedih di sini. Kalau aku lihat jelas di sini juga ada Five of Cups. Kesedihan kalian ini munculnya karena apa yang menjadi desire atau keinginan kalian itu belum terjadi. Ya. Kalian belum mendapatkan apa yang menjadi keinginan kalian. Kalian belum mendapatkan apa yang menjadi keinginan kalian gitu ya. Kalau ini soal hubungan, ya hubungan ini belum sesuai dengan keinginan kalian aja gitu. Harapan kalian, kalau aku lihat di sini sejauh ini belum terjadi atau belum terrealisasikan gitu ya. Jadi aku melihat di sini kalian sedih untuk itu. Ya mungkin karena kalian berharap keadaan akan berubah ya. Kalau hanya berharap dan berharap ya memang sih kita akan terus kecewa aja mungkin ya, atau kebanyakannya kecewa karena kita menaruh harapan di situ kan. Menaruh harapan dan menunggu aja terus. Sehingga kalau itu tidak terjadi ya, tidak terjadi selama ini sampai saat ini ya kecewa akhirnya, sedih akhirnya gitu. Kalau memang mau perubahan ya memang ada yang harus kita lakukan lah ya. Tapi gini, ada quotes bagus dan ini ada benernya juga menurut aku ya, bener juga. Kalau situasi di luar itu sepertinya sama saja ya, dan itu bukan situasi yang kalian harapkan, maka mungkin ada hal yang harus kalian rubah dari mindset kalian atau pikiran kalian. Karena di saat pikiran kita berubah, situasi di luar itu akhirnya mengikuti lah ya intinya, juga berubah gitu. Ya karena kalau pikiran orang berubah pasti langkah juga ada yang berubah kan. Kalau pandangan orang ada yang berubah, sikap dia terhadap kehidupannya itu juga ada yang berubah gitu. Langkah dia juga akan ada yang berubah. Akhirnya ya situasi juga pasti ada perubahan. Biasanya sih gitu ya, gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Lalu di sini aku melihat kalian berusaha kuat aja gitu, berusaha bertahan di situasi ini. Nah ini gini ya, kalau aku lihat yang aku tangkap di sini, it's okay kalau memang apa yang aku sampaikan itu tidak sesuai dengan yang kalian rasakan gitu ya. Cuman yang aku tangkap di sini adalah orang yang berusaha stay di tempat itu, dia berusaha kuat dan tetap berada di situ, cuman dia tidak melakukan apa-apa dan akhirnya dia hanya sedih aja di situ gitu. Jadi gimana ya? Intinya yang aku tangkap sih gini, dia tidak menyukai situasi itu, dia sedih atas situasi itu, tapi dia pikir dia harus bertahan. Ya itu terserah kalian, cuman kalau kalian mau bertahan dengan situasi itu, kalian tidak melakukan apa-apa gitu ya, tidak merubah pandangan kalian, tetap stay di situ, maka kalian jangan heran. Dan ya jangan heran atau jangan kaget kalau keadaan akan tetap seperti itu gitu.
Jadi gini ya, kekuatan kalian itu kalian pakai untuk bertahan di tempat atau atmosfer atau situasi yang gak enak gitu. Kalian pakai untuk itu. Ya kalian akan terus berada di situ. Tapi kalau kalian mengalihkan kekuatan kalian dan energi kalian untuk mencari jalan keluar gitu ya. Kalau memang kalian tidak nyaman di situasi itu loh ya. Ya setidaknya akan ada perubahan di hidup kalian. Tapi intinya gini sih. Kalau kalian merasa oh gue kuat, gue harus bertahan. Ya nggak apa-apa, it's okay, kalian kuat, kalian bisa bertahan. Tapi ya udah itu aja yang kalian rasakan sampai selanjutnya. Intinya yang kalian lakukan itu adalah mencoba kuat bertahan, bukan mencoba mencari jalan keluar gitu. Itu kalau yang aku tangkap di sini. Lalu kalian berharap keadaan akan berubah sendiri. Kalau itu sih harus siap-siap terus kecewa ya kalau menurut aku gitu. Dan di sini aku melihat kalian kayak berusaha mencerna lagi ya, terus memahami lagi sebenarnya tujuan kalian itu apa sih? Apa yang bisa bikin kalian bahagia? Kayaknya kalian sedang mencari-cari itu sih kalau aku lihat di sini ya. Mencari-cari definisi happiness buat kalian itu apa. Dan aku di sini juga melihat kalian bertahan di konflik ya, konflik. Kalian berusaha bertahan di konflik. Ini ya, di kartu ini aku melihat sebenarnya kalian sudah aku sih melihatnya kalian ini kayak sudah membiasakan diri hidup dalam konflik gitu. Bukan berarti kita lembek ya, maksudnya gini loh, ini masalah sudut pandang. Hanya karena kita ingin dianggap kuat, terus kita memilih untuk bertahan di konflik gitu. Ini kuat apa gitu? Kuat, ini sama aja kayak orang ya dikasih kekerasan fisiknya ya, terserah lah, fisik mental terserah. Terus dia merasa oh gue harus kuat. Kuat di sini bukan kuat dikasih kekerasan terus loh ya. Kuat di sini itu artinya kalau menurut aku ya, kuat itu berarti kalian bisa melalui itu sampai keluar dari situasi itu gitu. Itu berarti kuat. Nah, untuk kalian keluar dari situasi itu, pasti kalian harus berpikir dong, gitu. Kalau cuman kuat dikasih kekerasan terus, ya kenapa nggak ikut ini aja, pertandingan tinju gitu kali. Ya itu lebih jelas, itu memang pertandingan, ada hadiahnya gitu kan, ada menang, ada kalahnya gitu. Daripada kuat dikasih kekerasan terus. Ini hanya contoh, aku nggak bilang kalian mengalami KDRT atau kekerasan penganiayaan. Enggak sih, aku nggak bilang seperti itu gitu. Jadi kuat di sini kita harus pahami ya. Karena kalau kuat bertahan di tempat yang nggak enak tapi tidak melakukan apa-apa selain bertahan, ya sementara bertahan di ketidakadilan yang menimpa dia gitu loh. Tanpa dia melakukan sesuatu yang berarti aksi atau mencari jalan gitu. Ya akhirnya orang antara kuat sama nggak cerdas itu kan jadi cuman beda kata gitu ya. Kuat di sini bisa melalui itu dan mencari jalan keluar gitu. Kayak orang dikasih KDRT terus, oh iya gue mau jadi orang yang sabar, terus diem terus dikasih KDRT gitu. Ya itu kan antara sabar sama bodoh jadi cuman beda kata doang gitu. Ya itu oke, maksudnya semua butuh proses. Orang itu mungkin perlu memahami dulu bahwa KDRT itu jelas tidak dibenarkan ya, dan itu bisa dipidanakan misalkan. Oh, kalau dia paham seperti itu maka dia akan berusaha mencari jalan keluar karena udah jelas gitu loh. Maksudnya apa yang orang lakukan pada dia itu bisa dituntut gitu misalkan, bisa dipidanakan gitu. Jadi dia paham apa haknya gitu kan. Hak dia berhak untuk hidup dengan damai gitu kan, nggak dikasih kekerasan gitu, nggak diperlakukan seperti itu gitu. Dia tahu haknya gitu, dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Dia berusaha mencari keadilan untuk dirinya gitu, atau dia mencari jalan bagaimana untuk menghentikan situasi itu gitu. Ya kalau dia nggak bisa melalui itu, dia nggak harus melawan itu sendiri, tapi dia bisa menggunakan otaknya gitu loh untuk mencari jalan keluar gitu. Ini bukan soal kuat-kuatan fisik gitu, tapi bagaimana kita cerdas aja gitu
untuk menghadapi orang-orang yang kayak begini gitu. Oke. Jadi aku melihat di sini sih ya itu tadi. Kayaknya konflik ini udah lama gitu ya, dan ini kayak menggerogoti kebahagiaan kalian gitu. Kalian mencari-cari kebahagiaan itu di sini. Oke. Aku melihat sih sebenarnya di sini ada beberapa pilihan ya. Cuman entah kalian melihat itu atau tidak gitu aja. Dan kalian berani atau tidak mengambil langkah atau resiko untuk itu. Semua itu ada resikonya sih. Mau stay di sini terus juga tetap ada resikonya kan. Resikonya terus tertekan dan sedih gitu misalkan. Gitu. Jadi ada beberapa pilihan untuk kalian keluar dari situasi ini. Cuman ya kembali sama kalian mau atau tidak menjalani itu. Kalian siap atau tidak untuk itu gitu. Oke. Aku melihat sih ada jalan keluar ya yang terlihat jelas gitu. Nanti ini kalian mungkin akan lihat jalan keluar itu gitu. Harapan besar untuk keluar dari situasi ini. Cuman kalian itu kayak masih mempertimbangkan itu gitu. Jadi ya balik lagi situasi orang di luar sana macam-macam gitu. Jadi kalau sampai orang itu masih mempertimbangkan itu kan ya mungkin saja pilihannya tidak semudah itu, resikonya tidak semudah itu, bisa jadi kayak gitu. Makanya aku nggak mau menghakimi, cuman aku melihat di sini ada kesempatan besar, tetapi kalian kayak masih mempertimbangkan itu gitu loh. Ya, yang tahu situasinya seperti apa itu kan kalian ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan? Nah, itu yang tahu kalian. Apalagi ini juga general reading, oke? Langsung kita menuju ke pesan lain ya di sini ya. Ini. Dinamika hidup selalu memberi tantangan yang menguji kebahagiaan seseorang. Apapun ujiannya, carilah sumber cahaya karena itulah jalan keluar. Seperti yang aku bilang tadi, ya. Kalau kita berada di situasi yang gak enak, kita kan berusaha cari jalan keluar ya. Kita yaitu carilah sumber cahaya, walaupun itu cuma setitik, coba hampiri itu gitu. Siapa tahu itu mengantarkan kita pada jalan lebar di luar sana untuk keluar dari situasi itu gitu. Dari secercah cahaya atau harapan itu gitu loh ya. Karena kalau memilih stay di situ terus, ya udah kita mau berharap apa gitu kan. Itu yang kuliah di sini ya. Jadi sama sih pesannya seperti yang aku sampaikan tadi ya kan. Mencari jalan keluar. Apapun ujiannya ya, bagaimanapun situasi kita gitu. Berusaha cari jalan keluar kalau kita memang tidak ingin stay di situ terus gitu. Gitu sih ya. Jadi ya tergantung kalian suka atau enggak di situasi itu. Kalau kalian memilih di situasi itu terus bertahan di situ, orang bisa mengambil kesimpulan kayaknya kalian suka di situ karena kalian di situ terus gitu loh. Kalian seperti bertahan di situ terus. Mungkin tempat itu bikin kalian suka kali gitu kan. Padahal hati kalian meronta-ronta gitu kan. Ya balik lagi, berarti kalau kalian aja udah gak nyaman, lalu kenapa berusaha bertahan daripada memilih berusaha bertahan daripada memilih berusaha mencari jalan keluar gitu. Sama-sama butuh energi gitu. Bertahan di situasi ini kayaknya butuh energi besar juga sih, oke? Jadi kita tidak bisa memilih external circumstances ya. Situasi di luar itu tidak selalu bisa kita pilih. Tetapi kita bisa selalu memilih bagaimana kita merespon itu. Jadi kayak kita bertemu orang yang annoying, itu kadang kita nggak bisa milih, Bo. Ya kan, pasti ada aja orang yang kita anggap annoying, yang nggak satu frekuensi sama kita. Tapi kita bisa memilih, kita mau merespon dia bagaimana. Kita mau stay terus sama orang ini, berurusan terus sama orang ini, atau kita move on. Nah, intinya kita bisa memilih itu loh ya, jalan selanjutnya, oke? Selanjutnya ya, seseorang akan sukses jika melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan jiwanya. Karena itu bisa menjadi cermin life purpose. Passion bisa menjadi indikasinya karena itu yang menuntun seseorang menuju life purpose dan kesuksesan hidupnya. Kalau aku tangkap di sini, ini soal kebahagiaan kalian sih, bukan soal
kesuksesan belaka, tapi kebahagiaan. Karena kesuksesan dan kebahagiaan itu kan dua hal yang berbeda ya. Kebahagiaan itu ya itu tentang apa yang kita rasakan juga kan. Kesuksesan itu bisa jadi soal apa yang dilihat orang, apa yang kita lihat awalnya, tapi nanti akan kembali kita merasakannya seperti apa. Apakah kita merasa bahagia? Kalau kita merasa bahagia, oh itu adalah kebahagiaan. Tapi kalau kita nggak merasa bahagia, oh itu bukan kebahagiaan, kayak gitu ya. Oke, jadi yang aku tangkap di sini ini lebih ke soal happiness kalian gitu ya. Jadi mungkin saja sebagian dari kalian itu memilih untuk hidup dalam kebohongan ya. Sebenarnya kalian tidak suka itu, tapi kalian menjalani itu. Jadi kalian kayak membohongi diri kalian terus gitu kan. Itu tadi hidup dalam kebohongan gitu. Kalian memilih jalan yang berbeda dari pilihan hati kalian gitu. Kalau terus seperti itu ya sudah, mau gimana lagi, ya kalian akan terus sedih aja karena selalu menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kalian gitu. Kayak kalian sukanya soto, tapi oke, buat nyenengin orang gue makannya rawon aja gitu. Ya udah, kalian akan terus kayak gitu. Kalian lebih memilih menjalani atau menikmati hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan pilihan hati kalian gitu. Ya nggak apa-apa kalau akhirnya kalian menikmati rawon gitu. Tapi kalau kalian membohongi diri, oh gue menikmati rawon, padahal itu nggak cocok di lidah kalian gitu. Ya udah, terus-terusan kalian akhirnya tidak benar-benar bisa menikmati itu. Pilihannya hanya dua kali ya. Pilih yang memang sesuai dengan minat kalian, atau kalian nikmati apa yang sudah kalian jalani aja. Jadi kalau kalian sudah makan rawon, oh ya udah gue memilih untuk menikmati rawon ini. Entah bagaimana kalian berusaha bisa merasakan kenikmatan rawonnya gitu. Atau kalian nggak usah makan rawon sekalian gitu. Itu aja ya. Untuk bahagia gitu kan. Karena di sini kayaknya kalian lagi krisis kebahagiaan gitu kalau aku lihat ya. Itu yang bisa aku sampaikan untuk Cancer, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian, semoga kalian mendapatkan jawaban atas situasi kalian ya. Bye.